Bapak, Ibu, saudara dan serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah pada minggu ini. Perkenankan kami majelis akan menyampaikan beberapa warta jemaat sebagai berikut. Warta Majelis Gereja Minggu 6 September 2020. Yang pertama, Majelis Gereja menginformasikan bahwa mulai bulan September 2020 ibadah minggu akan dilayankan dalam bentuk online live streaming melalui channel YouTube GKJ Minomartani dengan 2 kali ibadah. Ibadah pagi pukul 8 sampai dengan pukul 9 dan sore pukul 18 sampai dengan pukul 19 WIB. Yang kedua, Majelis Gereja menghimbau agar Bapak Ibu Saudara membiasakan hidup dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan dengan air yang mengalir, jaga jarak dan memakai masker. Yang ketiga, warta gereja selengkapnya tak dapat dibaca dalam buletin warta gereja. Kita bersyukur karena saat ini kita diundang sekaligus dimampukan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita meyakini Tuhan hadir dalam ibadah ini. Ini menyertai dan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak bangkit berdiri untuk mengawali ibadah pagi ini. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai
Bapak dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan yang senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kita. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan sukacita dan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dari Kidung Pasamuan 13 bait 1 dan 2, kepada Tuhan saja. Mendengarkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manakala kita diperhadapkan dengan sabda kasih ini, maka nyata sekali pelanggaran dan dosa kita. Oleh karena itu, sadar akan pelanggaran dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan, serta memohon belas kasihan-Nya. Kita nyatakan itu melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 467, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku.
Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mau datang kepada Tuhan di dalam penyesalan, lalu hidup dalam pertobatan, maka kepadanya akan diberikan kekuatan untuk hidup dalam kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Berita anugerah terambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14 dan yang ke-15 demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, penulis Ibrani mencoba membandingkan antara korban-korban yang biasa dilakukan dalam bait Allah dengan pengorbanan Kristus. Dan penulis Ibrani menyimpulkan bahwa pengorbanan Kristus tiada bandingnya. Karena melalui pengorbanan Kristus, manusia dimungkinkan dapat memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah dan hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi anugerah bagi manusia, menjadi anugerah bagi kita sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, kita juga diundang untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Dan panggilan hidup bagi kita sekalian terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan yang ke-25 demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita diundang untuk menghidupi kehidupan iman kita dan kita melakukan segala pekerjaan yang baik dan dalam kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita tanggapi berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru ini untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian kesanggupan petunjuk hidup baru ini melalui nyanyian Kidung Jemaat 367, bait yang pertama dan kelima. Padamu Tuhan dan Allahku. Hidup
silakan duduk kembali. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Tuhan, jika hari ini Engkau mengundang kami dalam ibadah ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk masuk dalam ibadah. Kami sungguh mensyukuri kesempatan ini, karena kami meyakini melalui ibadah yang ada ini, iman kami boleh terpelihara, dan kesungguhan kami untuk hidup di dalam kasih boleh terus diperbaharui. Di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang saudara-saudara kami perlukan dan butuhkan. Oleh karena itu kami mau serahkan saudara-saudara kami yang sakit hanya ke dalam penyertaan dan berkat-Mu. Kami meyakini Tuhan menyediakan yang baik bagi saudara-saudara kami. Tuhan menyediakan pemulihan melalui segala usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami beserta dengan keluarga mereka. Kami juga mengingat ya Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di usia lanjut dan memiliki keterbatasan fisik. Tuhan kiranya menganugerahkan kekuatan, sehingga di tengah-tengah kelemahan fisik yang mereka rasakan, para orang tua kami terus hidup dalam damai dan sukacita. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dipenuhi atau dibayang-bayangi dengan pergumulan hidup yang tidak mudah, masalah-masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Tuhan kiranya menolong mereka. Setiap saudara-saudara kami yang berjuang untuk menyelesaikan pergumulan yang tidak mudah, Tuhan tolong, dan mereka boleh keluar dari segala pergumulan yang ada. Kami juga tidak henti-hentinya memohon kelangsungan berkat Tuhan bagi anak-anak kami, baik yang masih ada dalam proses pertumbuhan, yang sudah beranjak besar, masuk dalam sekolah, kuliah, ataupun sedang mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Tuhan memberkati semuanya. Anak-anak kami boleh terus memiliki hari-hari yang baik, dan apa yang mereka rencanakan dan rancangkan juga boleh menjadi kenyataan karena berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan bersama kami sebagai sebuah persekutuan di GKJ Minomartani. Kiranya Tuhan juga terus menganugerahkan kasih di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan menganugerahkan kepedulian, saling menghormati, saling menghargai, sehingga persekutuan ini boleh kami bangun dalam kehangatan cinta kasih-Mu. Dan persekutuan ini semakin membawa kami kepada kehidupan yang baik, yang serupa dengan Engkau. Kalau selama ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan sebagai sebuah persekutuan, Tuhan kiranya berkenan untuk mengampuni. Demikian juga Tuhan, kalau kami memiliki banyak rancangan, banyak perubahan-perubahan kegiatan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, Tuhan juga kiranya memberkati segala usaha dan pelayanan kami. Semuanya mendatangkan sejahtera bagi kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga mengingat para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah segala perjuangan untuk mengatasi pandemi
COVID-19. Tuhan kiranya menganugerahkan kemampuan sehingga para pemimpin kami dapat mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, Tuhan menanamkan kepada setiap kami, warga masyarakat Indonesia, untuk tetap membangun kehidupan yang baik, mematuhi protokol kesehatan sebagai salah satu upaya kami untuk menghambat dan menghentikan pandemi ini. Demikian juga segala usaha-usaha untuk memajukan bangsa dan negara ini, Tuhan yang memberkati semuanya. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami mohon di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari Mazmur 92 ayat yang kedua hingga ayatnya yang kelima, yang demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Bersamaan dengan kita menghaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian syukur dari Kidung Jemaat 450. Kita pujikan bait pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan mengasihi kami, mencintai kami, dan menuntun langkah kehidupan kami. Sampai saat ini ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama untuk bersekutu, beribadah bersama dengan penuh sukacita. Walaupun di dalam masa pandemi yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, tapi kami tetap merasakan
cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Untuk itu, patutlah kami semua untuk senantiasa mengucap syukur dan menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Kali ini kami membawa sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerimanya, Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga persembahan kami ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan di bumi ini, sehingga nama Tuhan telah dimasyhurkan bagi umat sekalian. Sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan berkati semua persiapan yang telah dilakukan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkan dan mampukan kami untuk menjalaninya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Manakala di dalam kami mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan, terselip kekurangan dan dosa, kami juga mohon pengampunan-Mu. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan. Kami haturkan kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini terambil dari Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. Roma 13 ayat 8 sampai 14 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena mulai bulan September kita dapat melakukan ibadah online secara live streaming. Dan hari ini adalah awal
kita menempuh atau mencoba melalui jalur live streaming. Nah, kiranya ini juga menjadi sesuatu yang baik bagi kita bersama di dalam membangun peribadahan yang ada. Nah, tema renungan pada saat ini adalah persekutuan dalam kasih. Persekutuan dalam kasih. Jujur kita akui bahwa kita hidup ada dalam sebuah komunitas dan tidak mungkin lepas dari persekutuan atau komunitas. Jadi kita hidup dalam komunitas dan kita sadar betul bahwa kita tidak dapat lepas dari komunitas atau persekutuan. Dan barangkali memang di masa pandemi ini ada beberapa persekutuan atau komunitas yang kita tinggalkan, baik untuk sementara maupun untuk seterusnya. Tetapi tetap saja kita masih terikat dalam sebuah komunitas tertentu. Sebagai contoh, kita masih ada dalam persekutuan yang disebut dengan gereja. Kita masih tinggal dalam rukun tetangga atau RT. Kita masih ada dalam lingkup RW dan seterusnya dan yang lainnya. Jadi kita masih ada dalam sebuah komunitas. Nah, kita tahu persis bahwa untuk menjaga keberlangsungan hidup sebuah persekutuan atau komunitas supaya tetap baik dan persekutuan atau komunitas itu menjadi tempat yang membangun dan menyenangkan, diperlukan aturan-aturan dan juga usaha dari semua anggota untuk menjaga dan membangun komunitas atau persekutuan itu melalui banyak hal. Bisa dilakukan atau bisa diusahakan melalui sikap peduli, sikap terlibat, loyalitas, dan seterusnya. Dengan kata lain, bahwa semua anggota perlu membangun dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap persekutuan atau komunitas itu. Jadi semua bagian yang ada di dalamnya perlu membangun rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap persekutuan atau komunitas yang ada. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara adalah salah satu bagian upaya yang disampaikan oleh penulis surat Roma, dalam hal ini Paulus, kepada jemaat di Roma supaya persekutuan atau komunitas yang ada, baik yang kecil maupun yang besar, tetap terjaga dengan baik. Jadi Paulus memberikan nasihat supaya jemaat memilikinya, nasihat itu dalam rangka membangun sebuah persekutuan atau komunitas menjadi baik, bahkan semakin lebih baik. Dalam pasal 13 surat Roma, sebagai bagian dari bacaan kita hari ini, Paulus mendorong setiap jemaat agar hidup dengan bertanggung jawab, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota sebuah komunitas atau persekutuan yang lebih kecil. Jadi tanggung jawab perlu dibangun. Ini dorongan Paulus kepada jemaat. Dimanapun ia berada dalam komunitas yang bagaimana, maka tanggung jawab ini perlu dibangun. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dan hormat kepada pimpinan. Kalau komunitas sebagai sebuah bangsa, maka nasihat Paulus di sini supaya sebagai warga bangsa, jemaat itu patuh, hormat kepada para pemimpin, dan juga diwujudkan melalui hal-hal yang lain seperti kesediaan untuk membayar pajak dan cukai dan lain-lainnya. Dan juga sebagai bagian dari sebuah persekutuan dan komunitas,
Paulus juga menyarankan tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk usaha hidup di dalam kasih. Jadi selain tanggung jawab hormat kepada pimpinan, kepada pemerintah, lalu membayar kewajiban-kewajiban yang ada, tanggung jawab itu dapat diwujudkan dalam usaha untuk hidup di dalam kasih. Dan ini yang ditekankan oleh Paulus di dalam bacaan kita hari ini. Jemaat didorong supaya sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kasih di dalam kehidupannya. Mengapa Paulus begitu memiliki keinginan yang besar mendorong jemaat untuk hidup dalam kasih? Karena bagi Paulus, semangat hidup dalam kasih ini memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah hidup manusia. Jadi hidup di dalam kasih memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah kehidupan manusia. Karena menurut Paulus, setiap orang yang hidup dalam kasih, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama, dengan sendirinya akan mendorong orang tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih, ia pasti akan memelihara hukum Allah. Ini menurut Paulus. Jadi kalau jemaat itu hidup dalam kasih, dengan sendirinya ia pasti menjauhi segala yang jahat, segala yang merusak, segala yang bertentangan dan berlawanan dengan hukum Allah. Dan karena itu maka kasih atau hidup di dalam kasih memiliki kekuatan yang besar untuk membangun kehidupan manusia. Paulus memberikan beberapa contoh di sini. Orang yang hidup dalam kasih akan mengekang nafsunya dan yang mencegahnya melakukan dosa. Jadi orang yang hidup dalam kasih, ia pasti akan mengekang nafsunya, yang akan memungkinkan mencegah dirinya untuk melakukan dosa. Orang yang melakukan kasih tidak akan membunuh, karena kasih tidak pernah berusaha untuk membinasakan, tetapi membangun. Jadi kalau orang yang hidup dalam kasih, dia kepinginnya adalah membangun dan tidak membinasakan. Ia selalu baik hati, tidak akan berusaha untuk mencelakakan orang lain atau membinasakan orang lain. Ia tidak akan mencuri karena kasih lebih menekankan memberi daripada menerima. Orang yang hidup dalam kasih, ia tidak akan menjadi tamak, karena orang yang tamak pasti akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dan ini contoh-contoh yang dipakai oleh Paulus untuk menguatkan bahwa kasih punya kekuatan yang besar untuk membangun kehidupan manusia. Karena ketika orang hidup dalam kasih, ia akan menjauhi segala tindakan yang jahat. Nah, apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini, Bapak Ibu Saudara, juga diundangkan kepada kita sekalian, yang notabene juga orang-orang yang selalu terikat dengan persekutuan atau komunitas. Kita diajak untuk mengembangkan dan membangun hidup dalam kasih, karena kasih punya kekuatan yang besar untuk membangun kehidupan. Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, viral sebuah film pendek yang berjudul Tilik. Sudah sempat menyaksikan? Bapak Ibu sudah menyaksikan?
Ya mungkin ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang hanya mendengar, lalu ada yang betul-betul kepingin melihat dan mengulang-ulang film pendek itu. Yang terkenal Butejo. Nah, film ini sebenarnya menarik kalau kita jadikan sebuah pelajaran bahwa kecenderungan masyarakat atau banyak orang memilih untuk bertindak sesuka hatinya, menebar berita-berita yang tidak baik dalam kehidupannya, lalu membuat gaduh, memprovokasi orang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu film pendek ini punya nilai yang baik yang mengingatkan kita bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sebagaimana dicontohkan dalam film itu ternyata merusak kehidupan bersama. Dan pesan yang mau disampaikan tentu mengajak semua masyarakat untuk meninggalkan kecenderungan ngomongin orang, menebar berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan lain sebagainya. Dan persis dengan apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk hidup dalam kasih. Dengan demikian kita akan membuang segala yang jahat, segala yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena setiap orang yang melakukan kasih, ia pasti akan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Mari kita bangun persekutuan kita berdasarkan kasih sebagaimana yang kita hayati pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, melalui surat Roma, Engkau menyadarkan kami supaya kami hidup di dalam kasih. Karena kasih punya kekuatan yang besar untuk membangun kehidupan kami, kehidupan bersama kami, kehidupan persekutuan dan komunitas kami. Kami sadar ada banyak hal yang merintangi kami ketika kami mau hidup dalam kasih. Oleh karena itu kami memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, supaya kami dapat melakukan kasih itu di tengah-tengah segala godaan yang ada, dan hidup kami pun terbangun dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami seterusnya hanya ke dalam kelangsungan berkat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sapaan Tuhan, dan marilah kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman itu. Dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 193, bait yang pertama dan yang ketiga, Aku hendak berhati tulus. Oh
Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita terus memohon pimpinan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, kini arahkan hati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin. Bapak dan Saudara serta anak-anakku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini, dan untuk itu marilah kita bersama menutupnya dengan pujian penutup Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan.